Karena dengan adanya polemik nasab ini justru yang diadu domba adalah ulama-ulama kita. Poin pertama, konflik ini terjadi sampai adanya narasi tesis Kiai Haji Imad ini bermulai dari oknum Habib yang selalu merendahkan ulama dan kiai pribumi. Karena ini ada problem yang besar yang sebenarnya tidak disadari oleh kita sebagai santri, warga masyarakat biasa, sipil, militer dan lain sebagainya. Ini ada orang yang sengaja ingin menghancurkan NKRI. Saya kira mungkin masyarakat sudah cerdas. Siapa mereka di situ? Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan serius membahas 2 poin. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah kajian dari polemik nasab yang terjadi pada saat ini yang masih rame. Yang kedua nanti akan saya buka dari tafsir Ibnu Katsir yang berkaitan dengan nasab. Sebelum lebih jauh kita bahas, perlu saya sampaikan, Pondok Unik Nusantara pimpinan Abu Yamamah Ghufron, kita tidak pernah memihak kelompok A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami. Abu Yamamah Ghufron selalu mengajak kepada kita terus menebarkan cinta kasih sayang dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dengan adanya problem-problem yang terjadi di bangsa kita ini mengkikis rasa nasionalis kita, lebih-lebih sampai berubah ideologi kita yang asalnya Pancasila menjadi ideologi yang bukan Pancasila. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena kemarin kan ada yang membahas begini, wah sekarang itu membahas nasab, padahal kita gak pernah bahas nasab. Mungkin baru kali ini saya ingin memberikan ketegasan biar orang yang beranggapan praduga lain-lain ini biar memahami gitu. Kedudukan pesantren unik yang dipimpin oleh Abu Ya ini, beliau tetap lurus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Adapun fenomena yang terjadi mengenai tentang nasab, ini perlu kita sampaikan. Tadi saya mencoba mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Buya Qurtubi. Ini sama-sama Banten. Saya kaji, saya pahami dari narasi-narasi beliau. Sebenarnya kita harusnya sedih, karena dengan adanya polemik nasab ini justru yang diadu domba adalah ulama-ulama kita. Yang diadu domba ini adalah ulama Nusantara. Nih saya catat beberapa poin. Adanya kajian tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, kita menyampaikan ini bukan berarti kita berada di pihak mereka, tidak. Kita tidak berpihak kepada Ba'alawi dan juga kita tidak berpihak kepada kelompok mereka. Tapi di sini kita akan mengupas asal usul kejadian sampai terjadinya polemik hari ini, yang sampai hari ini yang saya katakan justru menjadi permusuhan antar pribumi. Itu yang harus kita cerdas memahami. Kira-kira saya tanya, kita sebagai pribumi, kalau kita diadu domba oleh orang luar, kira-kira ridho apa tidak? Kemudian dengan adanya polemik ini, kiai-kiai pribumi saling menghujat, saling menjatuhkan, kira-kira yang tepuk tangan siapa? Orang lain yang tepuk tangan. Ini yang harus kita pahami betul. Poin pertama, kenapa polemik ini sampai membesar dan sampai keluar tesis dari Kiai Haji Imaduddin? Yang pertama, konflik ini disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak oleh oknum, diawali dari oknum Habib yang selalu merendahkan ulama dan kiai pribumi. Saya sampaikan ini bukan provokasi, tapi kenyataan gitu. Nanti dikira, wah kalau begini berarti ini pro Kiai Imad. Ini orang yang gagal paham.
Saya ajak berpikir jernih, cerdas dalam memahami hal ini. Jangan sampai berkepanjangan ini sehingga menjadi permusuhan antara ulama-ulama kita. Yang tepuk tangan orang lain, kita loh justru malah ditertawakan sama orang-orang. Akhirnya sekarang kita lihat yang pecah ulama-ulama kita ini secara keutuhan ukhuwah saja, secara watonia sudah hancur. Saya ulangi, poin pertama, konflik ini terjadi sampai adanya narasi tesis Kiai Haji Imad ini bermulai dari oknum Habib yang selalu merendahkan ulama dan kiai pribumi. Satu. Yang kedua, adanya tesis Kiai Imad itu karena oknum Habib ini selalu menjadikan alat utama untuk mendoktrin umat dengan mustanadu rojaihim bi solahil abad yang sudah saya sampaikan itu ya. Terus kemudian saya simak dari beberapa video, orang-orang yang sekarang sedang memperjuangkan dari Wali Songo. Beliau Kiai Haji Imaduddin juga mengatakan bahwa saat ini banyak orang yang memframing seakan-akan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya ini membenci para habaib dan membegal nasab. Ini sangat salah. Coba kalau andai kata benar-benar akal sehat gitu ya, disimak dengan baik-baik. Itu yang diasumsikan yang sehingga menjadi permusuhan. Saya simak videonya, beliau mengatakan begini, kita ini bukan pembegal nasab, kita ini bukan membenci mereka, tidak. Karena ini dimulai oleh mereka yang selalu merendahkan pribumi, maka saya mempertanyakan secara tesis keabsahan daripada intisabnya kepada baginda Rasulullah. Ini kan sebenarnya harusnya jawabannya dari RA. Yang melawan tesisnya Kiai Imad ini harusnya dari RA gitu. Bukan justru malah kiai pribumi kita. Saya lihat ya Allah, akhirnya Buya Qurtubi sampai membuat tesis atau kitab yang beliau katakan bom nuklir untuk kesesatan Kiai Imad. Ini kalau kita lihat secara guru, dua-duanya ini orang Banten gitu. Coba kita sebagai pribumi, kira-kira kalau kita berakal sehat, kita tempatkan kita berada di tengah-tengah. Artinya dua-duanya ini adalah panutan ulama kita. Kita tidak memilih ABCD, coba dengan jernih. Kira-kira kalau para ulama kita saling menghujat seperti itu, bagaimana nasib para santri yang ada di Nusantara ini? Tidak terasa loh. Dengan adanya polemik ini justru kita malah retak. Dari beberapa poin yang saya pahami ini, justru di sini ada orang-orang yang sengaja ingin mengadu domba ulama-ulama kita. Paham nggak? Coba kamu lihat di media sosial. Wong video saya aja, videonya Abu Yama Magufron itu ada tuh. Ada yang motong, kemudian didampingkan dengan Kiai Anu. Kemudian ada juga yang didampingkan dengan Habib Anu, macam-macam. Ini sebenarnya yang benar-benar brok otaknya itu adalah muhibin yang betul-betul buta taklidnya. Ini yang harus benar dipahami, kita harus cerdas. Jangan sampai dengan adanya polemik ini justru kita malah istilahnya mengompori adanya pergelutan atau takhosomah, permusuhan antar kiai. Kalau hanya sekedar ilmiah saya nggak jadi masalah, tapi kalau sudah ada dikatakan kemudian si Kiai A, wah Kiai ini adalah orang sesat, ini sesat, ini tesisnya ini tidak bisa diterima, dan sampai mencaci maki, itu yang paling bahaya. Dan itu terjadi di media sosial. Makanya di sini Abu Yama Magufron mengajarkan kepada kita bagaimana nih supaya, karena ujung-ujungnya satu, benar kata Abu Ya nih, ketika hal ini tidak bisa diselesaikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin merubah Pancasila, Indonesia berubah. Percaya atau tidak tinggal disaksikan, betul kata Abu Ya. Makanya Abu Ya mau dihujat bagaimanapun beliau nggak mau menghiraukan, karena ini ada problem yang besar yang sebenarnya tidak disadari oleh kita sebagai santri, warga masyarakat biasa, sipil, militer dan lain sebagainya. Ini ada orang yang sengaja ingin menghancurkan NKRI. Saya kira mungkin masyarakat sudah cerdas siapa mereka di situ. Makanya Masya Allah, saya tadi menyimak ini dari dua-duanya, dari Kiai Haji Qurtubi, Kiai Haji Imad. Ini sebenarnya kalau secara pemahaman yang cerdas, ini memang ada orang yang memang sengaja, orang yang sengaja ingin mengadu domba. Yang lebih malunya lagi, ya Allah, sama-sama Banten,
Sama-sama Nah, kalau kita sebagai orang Banten ya kita harusnya betul-betul sedih melihat kejadian polemik nasab yang terjadi pada saat ini. Makanya secara kita pahami, saya kasih catatan di sini. Secara sudut pandang kita melihat dari apa yang sudah terjadi sampai hari ini, tetap di balik ini ada yang mau mengadu domba pribumi, dan sampai hari ini mereka akan terus-menerus bagaimana agar supaya orang-orang pribumi ini hancur. Makanya wajar kalau kita membela ulama-ulama pribumi. Jangan sampai ulama pribumi ini diadu domba kemudian menjadi pecah belah. Gitu. Ada yang kadang-kadang saya bikin heran. Ketika di saat orang-orang yang lain merendahkan kiai kampung, merendahkan orang pribumi, kok tidak dikatakan provokasi? Tapi kalau kita menyampaikan seperti ini dan kita memperjelas agar supaya warga masyarakat ini bergotong royong, bersatu padu untuk mengangkat ulama-ulama pribumi, justru dikatakan provokasi. Ini kan sudah salah, nalar yang salah. Saya sering katakan kita ini loh hidup di Indonesia. Makan di Indonesia, kencing di Indonesia, berak di Indonesia, bahkan mencari uang di Indonesia. Lalu yang harus kita perjuangkan itu negara mana kalau bukan Indonesia? Indonesia. Nah, ini yang betul-betul yang sangat dikhawatirkan oleh Abu Yamamah Ghufron ternyata terjadi. Makanya Abu Yamamah Ghufron mau dihujat, diomong siapapun itu, lurus aja. Karena di sini ada poin besar yang jangan sampai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi berubah. Ini benih-benihnya sudah terlihat. Benih-benihnya sudah terlihat. Saya ulangi lagi yang pertama tadi. Poin pertama yang menjadikan problem besar ini dimulai oleh oknum Habib yang selalu merendahkan ulama-ulama kiai pribumi, dan itu bukan omong kosong, itu nyata. Wajarlah kalau pribumi sampai istilahnya bergerak gitu. Makanya kalau kita lihat, oh betul juga ini yang disampaikan oleh para ulama-ulama sepuh dulu. Pentingnya menjaga lisan, pentingnya saling menghormati. Coba kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini yang ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini poin pertama. Kata Allah, di sini yang dipanggil itu adalah nas, semua manusia. Artinya bukan orang muslim, orang beriman saja, semuanya di sini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sesungguhnya telah aku ciptakan di antaramu golongan laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan golongan-golongan bersuku-suku, kelompok-kelompok, tujuannya lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Makna lita'arafu ini bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Ailiyuhsilat ta'aruf bainahum. Ingat, supaya satu sama lainnya itu bersilaturahim. Ini kalau kita lihat dari ayat ini sudah jauh nih. Kita ini justru bukan bersatu, lebih terpecah belah. Mudah-mudahan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang berniat ingin menghancurkan NKRI ini dimusnahkan sekalian oleh Allah. Terus kemudian satu catatan. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam tafsir ini dijelaskan. Ini nanti takutnya dikira saya baca terjemah lagi. Ini saya tunjukin ini. Ini kadang orang-orang ini kan, kita ini loh di sini dibelajarkan oleh Abu Yamamah Ghufron. Nah, kenapa orang-orang pribumi kok sampai bergerak seperti ini? Tadi saya sudah sampaikan. Karena memang ada oknum yang selalu menghinakan nasabnya orang pribumi. Nih kalau kita buka, kenapa dari dzurriyyah Wali Songo ini kok tidak dimasukkan ke Rabithah Alawiyah dengan alasan tidak terverifikasi intisab kepada Rasulullah? Saya tanya,
Kenapa nasab-nasab dari Syekh Nawawi, nasab-nasab ulama kita kok dilarikan kepada Ba'alawi? Ini sudah artinya dua hal yang betul-betul harus betul-betul kita pahami. Ada apa dalam hal ini, kan begitu. Terus di dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamukum. Kata Nabi, nah ini makanya kita kemarin saya sampaikan, kalau kita bangga dengan nasab kita, itu dianjurkan oleh Nabi. Harus bangga kita dengan nasab kita. Kita sebagai pribumi harus bangga dengan nasabnya orang pribumi. Yang dilarang oleh agama itu la tatafakharu. Kalau membanggakan kemudian wa ta'nu bil ansab, menghinakan nasab orang lain, itu yang dilarang oleh agama. Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya begini, ta'allamu min ansabikum, ketahuilah, dalam hadis lain tafakharu, banggalah dengan nasab-nasabmu, atau carilah nasabmu, ketahuilah nasab-nasabmu, matasiluna bihi arhamukum, agar supaya bisa menjalin silaturahim. Kalau kata orang Sunda itu biar tidak poeken obor. Oh saya ini binnya Bapak Ustadz Imron bin lagi, nah, akhirnya kita ketemu sanak saudara tersambung. Nah kalau sudah tersambung silaturahim, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mangsaatun fil athari. Kalau sudah terjalin silaturahim, disitulah akan ada ketentraman, terciptalah kedamaian, kemudian akan memperbanyak rizki dan memperpanjang umur, lebih barokah. Innama tatafadaluna indallahi ta'ala bittaqwa la bil ahsabi. Nah ini catatannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, kalau toh kalian ingin membanggakan, ingin bangga-banggaan di sisi manusia, jangan membanggakan nasab, banggakanlah ketakwaanmu di hadapan Allah. Berarti secara tidak langsung memang dilarang keras. Ini warning keras kalau kita hanya membangga-banggakan nasab. Kemarin sudah saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Di antara tanda-tanda orang jahiliyah itu justru mereka yang selalu at-tafakhur bil ansab, selalu menyombongkan dirinya bersandar dengan nasab. Yang lebih hebatnya lagi wa ta'nu bil ansab, ya, suka merendahkan nasab orang lain. Ini terjadi karena dua hal inilah, maka muncullah ulama-ulama pribumi yang ingin membela keutuhan daripada orang pribumi. Ini terjadi, saya yakin masyarakat sadar dan bisa memahami siapa tuh yang memulai, yang selalu membanggakan nasabnya, bahkan menghinakan nasab orang lain. Sampai ada kalimat Nabi Muhammad itu adalah kakekmu atau kakekku, kan begitu. Ini kan seakan-akan menantang, kan begitu. Ingat, saya sampaikan ini bukan berarti kita berada di pihak orang-orang, tidak. Kita hanya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, kita harus hati-hati. Dengan kondisi seperti ini, yang menjadi target utama adalah adu domba antar ulama. Ulama mana? Ulama kita, ulama pribumi. Dan ini sudah terjadi, ya Allah. Akhirnya karena kiainya bermusuhan secara ilmiah, saling mencaci, akhirnya murid sama muridnya kiai juga jadi bermusuh. Padahal Abuya itu, ya Allah, mengajak, ayo semua pondok kita bersatu, semua kiai bersatu, bangkit semuanya untuk menjaga NKRI. Ini ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan persatuan ini, gitu kan?